Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Saputri dengan NIM @10822111022. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Tunarungu dan Tunagrahita. Adapun presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas presentasi makalah mata kuliah bimbingan di SD dan anak berkebutuhan khusus yang mana diampu oleh Ibu Dioti Aulia Fildagasya SPD MPD. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian anak tunarungu. Menurut Sumantri pada tahun 1996, kata tunarungu terdiri dari dua kata, yaitu tuna dan rungu, yang artinya tuna berarti kurang dan rungu berarti kurang pendengaran. Jadi tunarungu dapat diartikan sebagai kurangnya pendengaran. Pada tahun 1996, Sumantri mengemukakan tunarungu adalah mereka yang kehilangan pendengaran, baik sebagai maupun seluruhnya, yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Adapun anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pada organ pendengarannya sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mendengar, mulai dari tingkatan ringan sampai yang berat sekali yang diklasifikasikan ke dalam tuli deaf dan kurang dengar atau hard of hearing. Nah, tunarungu merupakan keadaan seseorang yang mengalami kerusakan fungsi pendengaran, baik sebagian atau seluruhnya, yang membuat hambatan dalam menerima atau merespon informasi. Tunarungu juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Batasan pengertian anak tunarungu telah banyak dikemukakan oleh para ahli, yang semuanya itu pada dasarnya mengandung pengertian yang sama. Meskipun secara fisik anak tunarungu hampir sama dengan anak normal pada umumnya, namun anak tunarungu mempunyai ciri-ciri yang sering terjadi pada mereka. Dalam hal ini, Nur Aini menyebutkan ciri-ciri tersebut diantaranya sering tampak bingung dan melamun, sering bersikap tak acuh, kadang bersifat agresif, perkembangan sosialnya terbelakang, keseimbangannya kurang, kepalanya sering miring, sering meminta orang-orang mau mengulang kalimatnya, jika bicara sering membuat suara-suara tertentu. Kemudian jika bicara sering menggunakan juga tangan, jika bicara sering terlalu keras atau sebaliknya, sering sangat monoton, tidak tepat, dan kadang-kadang menggunakan suara hidung. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah klasifikasi anak tunarungu. Nah, kemampuan mendengar dari individu yang satu berbeda dengan individu lainnya. Apabila kemampuan mendengar dari seseorang ternyata sama dengan kebanyakan orang, berarti pendengaran anak tersebut dapat diartikan normal. Nah, bagi tunarungu yang mengalami hambatan dalam pendengaran itu pun masih dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuan anak yang mendengar. Lebih lanjut, untuk mengetahui pengelompokannya, berikut ini akan saya paparkan mengenai klasifikasi anak tunarungu yang dikemukakan oleh Samuel A. Kirk adalah sebagai berikut. Yang pertama, 0 desibel, menunjukkan pendengaran optimal. Yang kedua, 0 sampai 26 desibel, menunjukkan masih mempunyai pendengaran normal. Yang ketiga, 27 sampai 40 desibel, menunjukkan kesulitan mendengar bunyi-bunyi yang jauh, membutuhkan tempat duduk yang strategis letaknya, dan memerlukan terapi wicara atau tergolong tunarungu ringan. Nah, yang keempat, 41 sampai 55 desibel. Nah, ini mengerti bahasa percakapan, tidak dapat mengikuti diskusi kelas, membutuhkan alat bantu dengar dan terapi bicara, tergolong pada tunarungu sedang. Yang kelima, 56 sampai 70 desibel, hanya bisa mendengar suara dari arah yang dekat, masih mempunyai sisa pendengaran untuk belajar bahasa ekspresif ataupun reseptif, dan bicara dengan menggunakan alat bantu dengar serta dengan cara yang khusus atau tergolong tunarungu agak berat. Kemudian yang keenam, 71 sampai 90 desibel, hanya bisa mendengar bunyi yang sangat dekat, kadang dianggap tuli, membutuhkan pendidikan luar biasa yang intensif, membutuhkan alat bantu mendengar, dan latihan bicara secara khusus. Yang ini tergolong tunarungu berat. Kemudian yang terakhir, 91 desibel ke atas. Nah, mungkin sadar akan adanya bunyi atau suara dan getaran. Banyak tergantung pada penglihatan daripada pendengarannya untuk proses menerima informasi, dan yang bersangkutan dianggap tuli. Dalam hal ini tergolong tunarungu berat sekali. Kehilangan pendengaran pada anak tunarungu dapat diklasifikasikan dari 0 desibel sampai 91 desibel ke atas. Setiap tingkatan kehilangan pendengaran mempunyai
pada kemampuan mendengar suara atau bunyi yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kemampuan komunikasi anak tunarungu. Nah, terutama pada kemampuan anak berbicara dengan artikulasi yang tepat dan jelas. Semakin tinggi kehilangan pendengarannya, maka semakin lemah kemampuan artikulasinya. Materi berikutnya yang akan saya sampaikan adalah karakteristik anak tunarungu. Suparno menyatakan karakteristik anak tunarungu dalam segi bahasa dan bicara adalah sebagai berikut. Yang pertama, miskin kosakata. Yang kedua, mengalami kesulitan dalam mengerti ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan dan kata-kata abstrak. Yang ketiga, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Yang keempat, sulit memahami kalimat-kalimat yang kompleks atau kalimat-kalimat yang panjang serta bentuk kiasan. Kemudian, Heri Purwanto menyatakan karakteristik anak tunarungu wicara pada umumnya memiliki kelambatan dalam perkembangan bahasa wicara bila dibandingkan dengan perkembangan bicara anak-anak normal. Bahkan anak tunarungu total atau tuli cenderung tidak dapat berbicara. Kemudian anak tunarungu mempunyai karakteristik yang spesifik bahwa anak tunarungu mempunyai hambatan dalam perkembangan bahasa atau mendapatkan bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi dengan orang lain, sedangkan anak tunarungu mempunyai permasalahan dalam wicaranya untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena wicara sebagai alat yang sangat penting dalam komunikasi. Dalam berbicara pun harus menggunakan artikulasi yang jelas agar pesan mudah diterima oleh orang lain. Maka dari itu, anak harus dilatih secara berulang-ulang sehingga anak terampil mengucapkan kata-kata dengan artikulasi yang tepat dan jelas. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah penyebab terjadinya anak tunarungu. Sebab-sebab kelainan pendengaran atau tunarungu juga dapat terjadi sebelum anak dilahirkan atau sesudah anak dilahirkan. Nah, menurut Sarjono mengemukakan bahwa faktor penyebab ketunarunguan dapat dibagi dalam yang pertama, faktor-faktor sebelum anak dilahirkan. Yang kedua, faktor-faktor saat anak dilahirkan. Yang ketiga, faktor resus ibu dan anak yang sejenis. Yang keempat, faktor-faktor sesudah anak dilahirkan. Selanjutnya, dampak tunarungu terhadap anak. Ketunarunguan pada seseorang atau anak memunculkan dampak luas yang akan menjadi gangguan pada kehidupan diri yang bersangkutan. Nah, menurut Arthur Borthroyd, berbagai dampak yang ditimbulkan sebagai akibat ketunarunguan mempengaruhi dalam hal masalah persepsi auditif, masalah bahasa dan komunikasi, masalah intelektual dan kognitif, masalah pendidikan, masalah sosial, masalah emosi, bahkan masalah vokasional. Ketunarunguan berdampak luas dan kompleks terhadap anak dan terhadap kehidupan keluarganya, bahkan akan mempengaruhi sikap-sikap masyarakatnya pula. Kemudian di antara dampak utama ketunarunguan pada perkembangan anak adalah dalam bidang bahasa dan ujaran. Nah, kita perlu membedakan antara bahasa atau sistem utama yang kita pergunakan untuk berkomunikasi dan ujaran atau bentuk komunikasi yang paling sering dipergunakan oleh orang yang dapat mendengar. Besar atau kecilnya hambatan perkembangan bahasa dan ujaran anak tunarungu tergantung pada jenis dan tingkat kehilangan pendengarannya. Kemudian intervensi atau pendidikan bagi anak tunarungu. Dampak ini timbulkan dari hambatan yang dimiliki oleh anak tunarungu dalam perkembangan kognitif lebih kepada fungsi perkembangan bahasa. Kesulitan lainnya yang muncul sebagai akibat dari ketunarunguan adalah berhubungan dengan bicara, membaca, menulis, tetapi tidak berhubungan dengan tingkat inteligensi. Oleh karenanya, penting untuk melaksanakan prosedur intervensi dini guna mengoptimalkan pengembangan kemampuan berbicara dan berbahasa untuk meminimalisir minimnya perolehan informasi yang dialami oleh anak, sehingga anak tunarungu tidak diidentikan dengan anak yang mengalami keterbelakangan. Sebenarnya, anak tunarungu tidak terkendala dalam kemampuan memproduksi kata atau bahasa. Namun, kendala dalam input berbahasa yang tidak diterima atau minim menjadikan anak tunarungu juga tampak kesulitan untuk mengeksplorasi potensinya dalam memproduksi bahasa lisan. Nah, dengan meminimalisir hambatan melalui intervensi sedini mungkin, maka akan sangat membantu bagi anak tunarungu untuk perkembangan optimal dalam masa tumbuh kembangnya. Dengan demikian, intervensi dini dari sisi penguasaan bahasa dan kemampuan berbicara mutlak diperlukan oleh anak tunarungu.
Adapun intervensi yang lazim diperuntukkan untuk anak tunarungu antara lain pelaksana deteksi dini atau sejak lahir lebih utama, pemasangan ABD yang sesuai, implan cochlea, servis dan perawatan alat bantu dengar dan implan cochlea. Kemudian auditory brainstem response atau ABR atau brainstem audiometry atau BSR berupa suatu peralatan elektronik yang canggih yang memeriksa pendengaran melalui respon suatu peralatan elektronik pendengaran melalui respon atau reaksi syaraf pendengaran bayi terhadap bunyi. Dan terakhir pemberian layanan pendidikan yang tepat yang dapat diselenggarakan melalui SLB tunarungu yang ideal. Materi berikutnya model pelayanan pendidikan bagi anak tunarungu. Yang pertama, layanan umum. Sama dengan anak pada umumnya atau anak yang mendengar, yaitu layanan akademik, latihan, dan bimbingan. Yang kedua, layanan khusus. Nah, layanan ini bertujuan untuk mengurangi dampak ketunarunguan atau melatih kemampuan yang masih ada, yang meliputi layanan bina bicara serta layanan bina persepsi bunyi dan irama. Yang pertama, layanan bina bicara. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengungkapkan bunyi-bunyi bahasa dalam rangkaian kata-kata, agar dapat dimengerti atau diinterpretasikan oleh orang yang mengajak atau diajak bicara. Latihan bina bicara dikenal juga dengan latihan artikulasi. Yang kedua, layanan bina persepsi bunyi dan irama. Layanan ini bertujuan untuk melatih kepekaan terhadap bunyi dan irama melalui sisa pendengaran atau merasakan vibrasi atau getaran bunyi bagi siswa yang hanya memiliki sedikit sisa pendengarannya. Anak-anak pada layanan ini dilatih membedakan bunyi yang panjang dan pendek, bunyi yang keras dan lembut, kata atau kalimat yang panjang dan pendek, bunyi alat-alat musik, bunyi berbagai irama. Kemudian materi selanjutnya adalah pengertian anak tunagrahita. Menurut WHO atau World Health Organization, anak tunagrahita adalah anak yang memiliki dua komponen esensial, yaitu fungsi intelektual secara nyata berada di bawah rata-rata dan adanya ketidakmampuan dalam menyesuaikan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Adapun tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, tetapi bisa pula muncul ketika dewasa. Materi selanjutnya adalah klasifikasi anak tunagrahita. Nah, berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat ditegaskan bahwa klasifikasi anak tunagrahita adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak tunagrahita ringan atau mampu didik dengan IQ 50-70 atau disebut dengan debil. Mereka masih mampu untuk melakukan pembelajaran dalam bidang akademik, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan mampu melakukan pekerjaan yang sederhana. Yang kedua, anak tunagrahita sedang atau mampu latih dengan IQ 30-50, biasa disebut imbecile. Nah, mereka mampu melakukan pekerjaan untuk mengurus dirinya, mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, anak tunagrahita berat atau mampu latih dengan IQ 0-30, biasa disebut idiot. Nah, mereka selama hidupnya memerlukan bantuan orang lain meskipun hanya sekedar untuk melakukan hal sederhana dalam mengurus dirinya. Materi selanjutnya adalah etiologi anak tunagrahita. Nah, pada dasarnya, anak tunagrahita memiliki keterbatasan dalam dua hal utama. Yang pertama, keterbatasan fungsi intelektual atau IQ, yaitu kemampuan untuk belajar, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Yang kedua adalah keterbatasan pada kemampuan beradaptasi, seperti sulit berkomunikasi secara efektif, menjaga diri, dan berinteraksi. Penyebab utama dari kondisi tunagrahita masih belum diketahui secara pasti. Namun beberapa kondisi di bawah ini diduga mampu meningkatkan risiko terjadinya disabilitas intelektual. Yang pertama, infeksi otak yang terjadi setelah bayi lahir. Yang kedua, bayi lahir prematur. Yang ketiga, bayi tidak mendapatkan cukup oksigen selama proses persalinan. Yang keempat, ibu terkena infeksi ketika hamil, misalnya rubella. Yang kelima, ibu hamil atau janin terpapar racun seperti timbal atau radiasi nuklir. Kemudian yang keenam, anak mengalami malnutrisi berat.
Yang ketujuh, cedera pada otak karena kecelakaan atau terjatuh. Yang kedelapan, riwayat anggota keluarga dengan kondisi tunagrahita. Dan yang kesembilan, ibu mengonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang, atau obat-obatan tertentu saat hamil. Defisit anak tunagrahita. Tunagrahita adalah defisit dalam perkembangan fungsi intelektual yang berfungsi secara bermakna di bawah rata-rata, IQ kira-kira 70 atau lebih rendah. Ketidaknormalan atau disertai defisit atau hendaknya fungsi adaptif bersifat permanen atau menetap. Kebanyakan orang keterbatasan mental pada tunagrahita akibat gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak rasional, seperti guna-guna, kemasukan roh jahat, atau melanggar larangan. Dengan adanya stigma tersebut, di antara penderita gangguan mental tidak dibawa ke dokter, melainkan dibawa berobat ke cara-cara yang tidak rasional. Misalnya dibawa ke dukun, orang pintar, dan paranormal. Tunagrahita mengalami gangguan psikis dan fisiknya yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar secara mandiri dan memerlukan bantuan keluarga. Dampak tunagrahita terhadap anak. Menurut Jatirinarki pada bukunya Anak Berkebutuhan Khusus menuturkan beberapa dampak pada anak tunagrahita. Yang pertama, terhadap kemampuan akademik. Kapasitas belajar anak tunagrahita sangat terbatas, terlebih kapasitasnya mengalami hal yang abstrak. Nah, mereka lebih banyak belajar dengan membeo daripada dengan pengertian. Dengan membuat kesalahan yang sama, mereka cenderung menghindar dari perbuatan berpikir dan lapang minatnya sedikit. Yang kedua, sosial atau emosional. Anak cenderung cepat lupa, sulit untuk membuat kreasi baru, serta rentang perhatiannya pendek. Dampak sosial emosional anak tunagrahita dapat berasal dari ketidakmampuannya dalam menerima dan melaksanakan norma sosial dan pandangan masyarakat yang masih menyamakan keberadaan tunagrahita dengan anggota masyarakat lainnya. Ataupun masyarakat yang masih menganggap bahwa anak tunagrahita tidak dapat berbuat sesuatu karena ketunagrahitaannya. Dampak ketunagrahitaannya dalam sosial dan emosionalnya adalah anak tunagrahita memiliki ketidakmampuan untuk memahami aturan sosial dan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Nah, dalam pergaulan anak tunagrahita tidak dapat mengurus diri, memelihara, dan memimpin diri. Strategi penyusunan kurikulum pendidikan anak tunagrahita. Adapun kurikulum yang digunakan pada pendidikan inklusif adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat dan minat dan potensinya. Pada pasal 8 dalam PP 70 pula yang menyatakan bahwa pembelajaran pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Dengan demikian, kurikulum pendidikan inklusif mengakomodasi kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Dalam pendidikan inklusif, selain menggunakan kurikulum reguler atau KTSP, baik yang dimodifikasi maupun tidak dimodifikasi, masih diperlukan adanya kurikulum tambahan atau kurikulum plus, yaitu kurikulum yang berisi tentang materi maupun latihan yang menjadi kebutuhan ABK yang tidak ada dalam kurikulum reguler. Hal ini senada dengan pendapat Frans Harsono S. dan Sumarno pada tahun 1985 bahwa di samping menggunakan kurikulum reguler, siswa ABK juga perlu kurikulum tambahan sesuai dengan kebutuhannya. Jenis-jenis terapi untuk anak tunagrahita. Salah satu cara dalam mengatasi keterlambatan yang terjadi pada anak tunagrahita agar mereka secara optimal dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang mandiri adalah dengan melakukan terapi. Terapi ini memiliki tujuan supaya anak dapat mengurus dan membina diri, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dengan baik. Terapi yang dapat diberikan pada anak tunagrahita supaya dapat menjalankan kehidupannya secara mandiri yaitu adalah terapi individual. Terapi individual ini memiliki banyak macam sesuai dengan kebutuhan pada anak tunagrahita, seperti terapi okupasi, bicara, perilaku, dan terapi fisik. Nah, dalam hal ini, setiap terapi memiliki tujuan dan fokus tertentu untuk meningkatkan potensi yang dimiliki anak tunagrahita. Adapun terapi okupasi diberikan pada anak yang mengalami gangguan kondisi sensori motor. Penekanan pada kemampuan motorik halus yang bertujuan untuk membantu seseorang supaya dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti merapikan kamar, baju, dan lainnya. Kegiatan tersebut masih kurang cakap seperti yang dialami oleh anak tunagrahita.
Hasil penelitian Dinianti menjelaskan bahwa terapi okupasi pada anak tunagrahita memiliki perubahan yang baik pada 3 aspek, yaitu aktivitas sehari-hari seperti anak memiliki perubahan dalam perkembangan kegiatan hariannya, seperti memakai baju sendiri dan mandi sendiri, produktivitas, dan aktivitas waktu luang. Kemudian, terapi wicara diberikan untuk membantu anak tunagrahita supaya dapat melakukan interaksi dengan orang lain. Terapi wicara merupakan terapi yang dilakukan bagi anak yang mengalami keterlambatan bicara dan kesulitan bahasa. Apriani mengungkapkan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa faktor pendukung terapi wicara penyandang tunagrahita berupa fasilitas yang diberikan pihak lembaga seperti ruang khusus terapi, buku bacaan, buku untuk mengeja, alat tulis seperti buku, pensil dan menghapus, media bergambar, serta alat permainan. Di samping itu, dukungan orang tua dalam memberikan motivasi, meluangkan waktu untuk menemani anak melakukan terapi, serta pengawasan orang tua juga sangat diperlukan. Kemudian terapi perilaku. Terapi perilaku ini merupakan suatu teknik terapi yang memiliki tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial serta berfungsi untuk membangun perilaku baru yang secara sosial bermanfaat dan dapat diterima. Salah satu terapi perilaku yaitu token ekonomi yang sering digunakan pada anak tunagrahita. Salah satu hasil penelitian dari Saroha dan Marlina menjelaskan bahwa penggunaan token ekonomi efektif dalam mengurangi perilaku agresif, yaitu pada perilaku mengganggu teman pada anak tunagrahita ringan. Peranan bimbingan konseling bagi anak tunagrahita. Bimbingan merupakan upaya atau proses fundamental pada setiap ikhtiar pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Proses bimbingan atau guidance selalu melekat dalam ketiga bentuk pendidikan tersebut. Adapun kegiatan bimbingan konseling dilaksanakan oleh guru yang berkualifikasi untuk melaksanakan dengan program yang telah terencana. Bimbingan dan konseling secara menyeluruh dengan sasaran membantu peserta didik agar mereka terlepas dari masalah. Pelaksanaan bimbingan konseling di SLB belum ditangani sepenuhnya oleh guru yang berkualifikasi bimbingan dan konseling, khususnya dalam pelaksanaan bimbingan konseling bagi anak-anak tunagrahita. ATGS mengalami hambatan dalam kecerdasan yang menyulitkan baginya dalam pelaksanaan bimbingan, seperti yang dilaksanakan pada umumnya. Maka pelaksanaan bimbingannya tentu memiliki kekhususan tersendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuan dalam mengarahkan bimbingan agar mereka dapat mandiri dalam kehidupannya. Dari pandangan konseling ATGS merupakan suatu keunikan tersendiri yang menuntut pelayanan dan bimbingan konseling secara khusus. Komunitas ATGS dipandang sebagai sesuatu yang berbeda dibanding dengan anak normal. Maka dari itu, bentuk pelayanan bimbingan konseling baginya memerlukan kekhususan yang membedakannya dari layanan konseling umumnya. Dengan demikian, diperlukan sebagai berdasar pelaksanaan konseling dalam komunitas mereka dalam mengatasi permasalahan kehidupan. Kemudian Sunardi menyatakan tentang tujuan bimbingan di SLB, meliputi beberapa persoalan sebagai berikut. Yang pertama, membantu peserta didik agar dapat melewati setiap masa transisi perkembangan dengan baik. Yang kedua, membantu peserta didik dalam mengatasi hambatan belajar dan hambatan perkembangan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapinya melalui pemenuhan kebutuhan khususnya. Yang ketiga, membantu menyiapkan perkembangan mental anak-anak untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, membantu peserta didik dalam mencapai taraf kemandirian dan kebahagiaan hidup. Yang kelima, membantu lingkungan, khususnya orang tua dalam memahami anak sebagai individu dengan segala keunikannya. Yang keenam, membantu orang tua anak dalam memenuhi kebutuhan khusus anaknya yang timbul sebagai dampak keluarbiasaan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup presentasi ini, sebelumnya akan saya simpulkan hasil dari materi tadi. Kesimpulannya adalah anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pada organ pendengarannya sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mendengar, mulai dari tingkatan yang ringan sampai yang berat sekali yang diklasifikasikan ke dalam tuli deaf dan kurang dengar hard of hearing.
Kemudian tunarungu merupakan keadaan seseorang yang mengalami kerusakan fungsi pendengaran, baik sebagian atau seluruhnya yang membuat hambatan dalam menerima atau merespon informasi. Meskipun secara fisik anak tunarungu hampir sama dengan anak normal pada umumnya, namun anak tunarungu mempunyai ciri-ciri yang sering terjadi pada mereka. Anak tunarungu mempunyai karakteristik yang spesifik bahwa anak tunarungu mempunyai hambatan dalam perkembangan bahasa atau mendapatkan bahasa. Kemudian tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, tetapi bisa pula muncul ketika dewasa. Anak tunagrahita memiliki keterbatasan dalam dua hal utama. Yang pertama, keterbatasan fungsi intelektual atau IQ, yaitu kemampuan untuk belajar, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Yang kedua adalah keterbatasan pada kemampuan beradaptasi, seperti sulit berkomunikasi secara efektif, menjaga diri, dan berinteraksi. Kemudian tunagrahita mengalami gangguan psikis dan fisiknya yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar secara mandiri dan memerlukan bantuan keluarga. Salah satu cara dalam mengatasi keterlambatan yang terjadi pada anak tunagrahita agar mereka secara optimal dapat mengembangkan keterampilan dibutuhkan untuk menjalani kehidupan mandiri adalah dengan melakukan terapi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.